Champagne? Look at that. Go, 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 go! Everybody, lock and load. Kill this guy. Di awal film, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang baru saja keluar dari mobil, masuk ke dalam sebuah ruangan konstruksi. Dia adalah seorang mandor dari sebuah pembangunan gedung yang sangat mewah, di mana seluruh para pekerja yang pagi hari ini sudah berkumpul bersama sang mandor. Dialah yang bernama Levin, seorang laki-laki tua yang sudah berpengalaman dalam hal bangun-membangun. Seluruh anggotanya menghubungi Levin, dan dia adalah orang yang paling dihormati dalam segala jenis pekerjaan. Good day. Get it. Come on, Jess. Buenos días, Levin. Singkat cerita, Levin langsung bertemu dengan atasannya. Salah satu orang yang telah membangun konstruksi ini dialah yang bernama Leo, sang owner dari pembangunan ini, bersama seorang gadis yang bernama Jenny. Dia adalah mahasiswa semester 1 yang penuh dengan gaya. Sang ibu ataupun sang istrinya Leo yang bernama Carla. Mereka semua adalah para keluarga yang telah berhubungan dengan konstruksi. Kemudian Jenny mengatakan kepada ayahnya memberikan sebuah anggaran pesta, karena dia harus menghormati anaknya telah bekerja keras dan ingin merayakan bersama teman-temannya. Selang beberapa lama kemudian, Levin bersama para anggota krunya yang sedang melakukan pekerjaan konstruksi. Tiba-tiba saja segerombol preman langsung datang meminta uang. Tanpa basa-basi, Levin yang sebagai mandor menghajar semua orang. Get out of here. Get up. Vamos, ya, vamos. Okay. Sungguh tanpa diduga, di mana apa yang dilakukan oleh Levin ternyata dilihat oleh Jenny. Mengatakan ternyata Levin adalah seorang petarung, sampai-sampai Jenny memberikan makanan untuk makan siangnya, dan mereka telah berteman dekat. You didn't see anything, okay? Snitches get stitches. See ya. Singkat cerita, sore hari telah tiba, di mana Levin langsung bertemu dengan sang anak tercinta, memberikan sebuah kado yang paling berharga, yaitu foto tentang ibunya tercinta, di mana istrinya Levin yang sekarang sudah tiada. Apa yang telah terjadi kepada dalam hidupnya, sang anak pun mengatakan kepada sang ayah, karena dia sangat membenci ibunya, dia telah meninggalkan karena meninggal. I'm mad at Mama dying and leaving us.
Kemudian akhirnya waktu pesta pun telah dimulai. Jo, sang ayahnya Jenny, memberikan anggaran hampir 16 juta untuk bisa berpesta di waktu kegelapan malam, di mana dunia gelap mempengaruhinya. Tanpa disadari, tengah-tengah ajib-ajib gemerlap malam yang sangat indah, di mana ada sekelompok orang yang sedang mencari mangsa. Dia adalah orang-orang yang akan menculik para gadis untuk bisa dijual kepada pria hidung belang. Sehingga Jenny adalah seorang sasaran empuk. It's Jenny. Hi. I'm Johnny. Hi, John. Sampai saat ini Jenny bersama kawan-kawannya sedang berpesta di sebuah diskotik tengah-tengah kota. Tanpa diduga, bartender yang ada di depan sana sudah berkomunikasi dengan seseorang yang misterius untuk bisa menjalankan sebuah bisnis gelapnya, menculik para gadis yang sangat cantik untuk bisa dijual ke om-om hidung belang. Di mana Jenny yang sekarang masih ada di dalam toilet karena temannya yang sedang abok, dia pun tidak kuat meminum alkohol. Tanpa sadar, disinilah Jenny telah diculik. Singkat cerita, 2 hari kemudian polisi pun telah datang ke konstruksi untuk meminta keterangan orang tuanya Jenny. Jo dan Carla mengatakan kepada Livon bahwa Jenny telah diculik 2 hari yang lalu. Dia tidak pernah kembali tanpa ada pesan sedikit pun. Entah kemana. Teman-temannya pun telah melihat Jenny telah dibawa oleh seseorang. Sehingga Leo mengatakan kepada Livon untuk bisa meminta bantuannya, karena semua orang tahu bahwa Livon adalah mantan marinir dan dia berbaret hijau. Here it's 50. I'm sorry. It's not who I am anymore. Singkat cerita, setelah pulang dari konstruksi, di mana Livon langsung datang ke sebuah tempat di perkampungan untuk bertemu dengan temannya, dan dia adalah mantan marinir juga di beberapa tahun yang lalu. Mengatakan kepada temannya dia adalah orang yang paling hebat yang bernama Gani. Dia langsung menceritakan kepada Gani bahwa seseorang gadis yang bernama Jenny telah diculik oleh seseorang. Kemudian Gani memberikan saran kepada Livon untuk melakukannya 100%. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Livon pun langsung bertemu dengan Leo, yang dimana dia sangat kehilangan putri tercinta sambil melihat video dari handphonenya. Sangatlah sedih pastinya kehilangan seorang gadis yang dia cintai. Dia adalah seorang anak yang sangat baik sekali. Bahkan dia mempunyai sebuah masa depan yang sangat cerah. Livon mengatakan kepada Leo, dia berjanji akan membawa Jenny kembali. I'm gonna bring her home. Bring her home. Singkat cerita, akhirnya Livon sekarang langsung melakukan identifikasi target. Semua foto-foto sebelum Jenny diculik dan semua selebaran apa yang dilakukannya telah disebarluas di tengah-tengah kota, bahkan memberikan sebuah sayembara yang sangat tinggi. Livon langsung datang ke sebuah bar di mana seseorang bartender telah melakukan bisnis gelapnya. Disinilah bartender tersebut telah dijadikan target oleh Livon karena dia bertingkah mencurigakan. Sampai-sampai Livon terus saja melakukan identifikasi, ternyata CCTV telah diputus oleh seseorang. Pastinya ini ada hubungannya dengan apa yang dilakukan di tempat ini. Sampai pada akhirnya menemukan sesuatu milik Jenny. Kemudian seorang bartender yang baru saja pulang dari bar, dia sedang santai di tengah-tengah rumah. Tanpa basa-basi, Livon langsung datang menodongkan senjata kepada bartender tersebut untuk mengatakan di manakah gadis tersebut. Apa yang dikatakannya dia tidak mengerti. Namun Livon terus saja melakukan interogasi karena dia telah melakukan bisnis gelapnya di dalam bar, sehingga dia harus bisa menemukan di manakah Jenny berada. Get the fuck.
Sungguh tanpa diduga, interogasi secara brutal dan penyiksaan pun telah terjadi. Liven adalah mantan marinir. Dia adalah orang yang sangat kejam. Bahkan dia tidak ada ampun untuk siapapun yang telah mengusik hidupnya. Orang-orang yang telah dicintai oleh dirinya di dalam lingkungan hidup, akhirnya Liven akan menemukan Jenny secara hidup-hidup. Namun tiba-tiba saja teman-teman bartender ini datang. Sungguh tanpa diduga, dari berbagai bukti akhirnya Liven pun langsung menunggu di luar. Ada seseorang yang telah datang ke tempatnya si bartender. Dialah yang bernama Wolo, seorang bos mafia yang telah datang untuk menagih uangnya si bartender. Namun sayang sekali apa yang telah terjadi di dalam rumah. Telah terjadi sebuah kekacauan, dan yang paling mencengangkannya adalah $9.000 telah hangus entah kemana. $90,000 of our fucking money. Kemudian Wolo bersama para konco-konconya langsung mengirimkan beberapa orang untuk mengambil semua barang narkoboy yang ada di rumah ini, karena harus dievakuasi sebelum para polisi datang ke tempat ini. Tanpa sadar, Liven telah mengikutinya dari belakang untuk melakukan peringkusan. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Liven yang berada di suatu tempat di mana kediamannya Wolo telah diintel dari kejauhan untuk bisa melakukan identifikasi target, di mana Wolo terus saja melakukannya dari kejauhan. Dia telah mendapatkan sebuah informasi yang sangat akurat, karena memang betul sesuatu berhubungan dengan penjualan wanita. Kemudian akhirnya Liven pun langsung menyusup. Sungguh mengerikan sekali, di mana si Wolo langsung diikat dan dia terus saja diinterogasi secara brutal untuk bisa menanyakan di manakah seorang gadis yang bernama Jenny. Pastinya dia berkaitan dengan apa yang telah terjadi di dalam bar tersebut, karena salah satu orang anak buahnya yang telah dibunuh ketika malam, di mana dia telah berkaitan dengan gadis tersebut. Namun sayang sekali, si Wolo sampai saat ini belum bisa membuka mulut. Here's your money. I don't care about your business. I don't understand. Sampai suatu ketika semua uang $90.000 telah disebarluaskan kepada si Wolo karena Liven tidak butuh uang tersebut. Kemudian ketika si Wolo terus saja diinterogasi, akhirnya Wolo pun langsung memberikan sebuah nama yang bernama Bos Jimmy. Dia adalah seorang kapten mafia yang paling mengerikan. Fuck you! Okay, we're done. Singkat waktu kita beralih ke suatu tempat di mana Jenny telah disekap. Dia telah benar-benar diculik oleh seseorang. Salah satu orang tersebut langsung melakukan pembicaraan dengan Jenny, mengatakan dia harus mandi dan dia juga harus berganti baju, jangan sampai mengecewakan pelanggan. Tentunya benar, Jenny telah dijual kepada om-om. Put on the fucking clothes and shut the fuck up! Fuck you! Get your fucking food! Kemudian kita melihat dari sebuah badan narkotika nasional Amerika mengatakan bahwa seseorang telah menghubunginya, yaitu temannya Liven, untuk bisa mencari dan identifikasi sebuah nama yang bernama Dimi. Sayang sekali, temannya mengatakan bahwa Liven akan berurusan dengan orang yang sangat berbahaya. Dimi adalah kapten mafia yang paling bengis. But there's a bar called Hattie's in Joliet. Maybe you should get a beer there. Nice one. Sesuai informasi dari temannya, Liven pun langsung datang ke sebuah bar di pinggir kota untuk bisa mendapatkan sebuah informasi dan harus bertemu dengan Dimi. Namun sayang sekali Dimi tidak bisa tersentuh. Beberapa orang yang ada di CCTV mengatakan bahwa ada tamu asing yang baru saja datang, yaitu Liven yang membawa senjata. Tanpa basa-basi, Liven langsung memberikan satu buah uang satu gepok untuk bertemu dengan bosnya. Follow me. You talk to the man. You
You looking for something? You a cop? Nah, Singkat waktu, akhirnya Leven langsung bertemu dengan bos yang bernama Dutch. Dia adalah bos mafia pengedar narkoba. Dengan begitu, apa yang diinginkan oleh mereka semua harus berurusan dengan Dutch, di mana mereka langsung menguji kesabaran tentang Leven. Apakah dia benar-benar ingin berpartner bisnis atau ingin mengacaukan? Akhirnya Leven langsung dihajar. Get him. Memang sungguh mengerikan sekali. Dutch langsung mengatakan kepada Leven, memang dia adalah orang yang sangat hebat, memberikan uang yang sangat banyak. Akhirnya mereka pun langsung berpartner bisnis. Leven memberikan uang yang sangat banyak untuk membeli 1 pon narkoboy. Dengan begitu mereka pun langsung mengenal satu sama lain. Be there 7 a.m. having breakfast. And bring 5 stacks. Singkat waktu, keesokan harinya sesuai janji dari Dutch untuk bisa bertemu di sebuah restoran pinggir kota, di mana mereka akan melakukan pertukaran antara uang dan narkoboy itu. Namun sampai saat ini, Leven belum bisa menemukan di manakah Dimi berada. Sayang sekali terdengar senjata dari bawah meja. Akhirnya Leven pun langsung memberikan 1 gepok uang lagi untuk bisa memberi beberapa pon narkoboy, dan dia mengatakan akan dikirimnya ke suatu tempat. Sayang sekali Leven yang melihat dari mereka berdua ada sesuatu yang tidak terjadi, sehingga mereka pun langsung diancam oleh Leven. don't blame me. Under your seat. Thank you. Keep the burner phone. Then we can talk about weight. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan sebuah mobil yang baru saja terparkir di suatu tempat, di mana dalam bagasi tersebut terdapat Jenny yang sedang dibius. Dia akan dikirim ke seorang om-om yang menginginkan lubang brewok yang sedang nganggur, sehingga mereka pun langsung memberikan sebuah bayaran yang sangat mahal untuk membeli Jenny dengan keadaan utuh. Memang laki-laki hidung buaya. Sehingga mereka pun langsung memberikan Jenny dalam sebuah koper, dan dia akan dinikmati oleh si om-om itu untuk bisa diregot. Namun sayang sekali, ketika mereka semua sedang lengah, Jenny tersadar dan memberikan perlawanan. She beat me! Ouch! Selang beberapa hari kemudian, akhirnya Leven mendapatkan sebuah panggilan dari Dutch untuk bisa memperbesar bisnisnya di suatu tempat dengan alasan dia adalah seorang bandar narkoboy. Dengan begitu akhirnya Leven langsung bertemu dengan bosnya Dutch, yaitu seorang laki-laki yang dicari oleh Leven yang bernama Bos Dimi. My name is Demi. Yours? Oakouts. Sungguh tanpa diduga, akhirnya Leven telah bertemu seseorang yang dia cari selama ini. Dialah laki-laki paling bengis bernama Bos Nimi, kapten mafia, untuk bisa memperbesar bisnisnya. Namun mereka belum mengetahui siapakah Leven sebenarnya. Dan sampai akhirnya dalam obrolan tersebut, mereka akan memperluas untuk bisa penyebaran narkoboy dengan memberikan uang yang sangat banyak. Singkat cerita, setelah narkoboy itu disimpan di dalam toilet, akhirnya Leven pun terus saja melihat gambar apa yang telah terjadi sebelum Jenny diculik. Seseorang telah menghubunginya beberapa waktu yang lalu, sehingga dia pun telah mengetahui siapakah orang tersebut. Kemudian ketika malam harinya, di mana Leven telah melakukan pengintaian menggunakan CCTV, sayang sekali seluruh para penjaga yang ada di tempat ini telah mengetahui keberadaan Leven yang sedang bersembunyi di balik semak-semak untuk bisa melakukan pengintaian. Sampai pada akhirnya seluruh para penjaga yang telah mengetahui posisi Leven, mereka pun langsung memburunya.
Sangat disayangkan sekali, Leven telah tertabrak oleh mobil polisi. Dikira Leven akan diselamatkan oleh para polisi tersebut karena mereka telah membayar para polisi itu, sehingga pada akhirnya Leven telah tertangkap dan dihajar oleh para polisi sampai pingsan. Kemudian Leven yang telah digotong oleh teman-temannya yang ada di dalam mobil dimasukkan ke dalam sebuah mobil van untuk bisa diinterogasi. Sayang sekali mereka tidak tahu siapa yang dihadapinya. Singkat cerita, seluruh para bos mafia telah mengetahui tentang keberadaan Leven. Entah apa yang mereka cari, tentunya mereka telah mengetahui ada seorang gadis yang telah diculik. Sehingga para mafia pun langsung melakukan rapat paripurna. Kemudian, di sisi lain kita diperlihatkan bos Dimi yang telah mendapatkan informasi dari anak buahnya. Seorang gadis yang telah diculik yang bernama Jenny telah menyakiti customernya. Sehingga anak buahnya pun langsung mengatakan bahwa dia harus bertanggung jawab, habisi Jenny sampai titik darah penghabisan. Yo, fuck off! Fucking off, sir. We gotta fight that girl. On my knee, let's do the little bitch. Singkat cerita, setelah anak buahnya Dimi telah pergi ke tempat ini, seluruh para bos mafia dan para konco-konconya langsung datang untuk meminta pertanggungjawaban. Champagne? Setelah memberikan sebuah kekacauan, langsung mengatakan kepada Kapten Mafia Dimi bahwa seluruh para konco-konconya bos mafia meminta pertanggungjawaban kepada Dimi karena telah ada seseorang menghancurkan sebuah komunitas, membunuh orang-orang. Dialah yang bernama Leven. Ternyata dia adalah orang yang telah berpartner dengan Dimi. Mengerikan sekali. Sampai pada akhirnya seluruh para bos mafia mengatakan dia telah membunuhnya. She's hunting you. Kemudian keesokan harinya kita diperlihatkan bahwa Leven telah membawa anaknya ke suatu tempat. Karena situasi sekarang semakin memanas, akhirnya Leven telah membawa anaknya kepada Gani. Dia berada di sebuah tengah-tengah hutan untuk bisa diselamatkan. Karena yang jelas dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Leven. Seseorang yang sekarang sudah menjadi bandar mafia. Bos Dimi adalah orang yang paling berbahaya. Dia telah mengetahui kedoknya Leven. Walau seperti itu, dia harus bisa menemukan gadis yang bernama Jenny. Akhirnya Gani pun langsung memberikan sebuah fasilitas persenjataan kepada Leven untuk bisa melakukan misinya. Karena yang jelas ini akan menjadi sebuah pertempuran yang sangat hebat. Disinilah Leven langsung bersiap-siap. Can I go? Absolutely not. Coming back for that. Di sisi lain kita diperlihatkan Jenny yang akan dihabisi oleh anak buahnya Dimi. Dia pun mengetahui apa yang telah terjadi dan langsung membabi buta. Fucking move! She's fast. Untung saja di mana Jenny telah berhasil lolos dari anak buahnya Dimi. Dia terus saja berpikir untuk bisa selamat dari situasi yang seperti ini. Dari kejauhan dia melihat ada lampu sirine polisi yang sedang melintas di jalanan. Akhirnya Jenny pun langsung meminta tolong kepada para polisi yang ada di sini yang sedang berpatroli. Namun apa yang telah terjadi? Sang polisi mendengar cerita Jenny dia telah diculik dan dibawa ke suatu tempat. Dan sayang sekali itu adalah para polisi korup. I'm so fucking sorry.
Miss me? Sungguh tanpa diduga, ada aja polisi korup. Ya, ini sudah menjadi makanan sehari-hari di negara Konoha. Mengatakan bahwa dia harus membawa Jenny karena seseorang ingin memberikan balas denda. $1 million. Yeah. Dirty and alive. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan bos Demi yang sedang berpesta di kediamannya. Tanpa disadari oleh mereka, Leven yang sekarang sudah menyusup ke kediamannya Demi. Dia menghajar seluruh para konco-konconya dan melakukan pembrutalan. Look at that. Where is she? It's 1057. Let's go. Memang tanpa menduga, ternyata partner bisnisnya adalah orang yang sedang mencari seorang perempuan. Di mana Leven mengatakan kepada Demi apa yang dirasakan oleh dirinya ketika mempunyai seorang anak perempuan. Pastinya ini sangatlah berharga sekali. Sampai-sampai dia terus dihajar. Why do you hunt us? Memang orang-orang seperti si Demi ini harus dibunuh secara brutal karena dia telah menjalankan sebuah bisnis gelapnya menculik seluruh gadis untuk bisa dijual kepada seluruh om-om. Ketika datang ke suatu tempat di mana semua orang sedang berpesta di sebuah tempat di mana Jenny sedang melakukan aktivitasnya untuk melayani om-om kembali. Untung saja Leven telah beraksi. Seluruh penjaga yang ada di tempat ini terus saja berjaga dengan sangat pengawalan ketat, di mana Leven terus saja bersiap-siap untuk menerobos masuk. Untuk bisa masuk ke tempat ini, Leven harus bersiap-siap dengan persenjataan yang sangat lengkap. Disinilah penerobosan dimulai. Di sisi lain, kita diperlihatkan Jenny yang sudah berdandan, di mana dia harus bisa melayani si om-om untuk bisa membalaskan dendamnya karena telah melukai wajahnya. Sampai pada akhirnya Jenny terus saja diikat di dalam rantai dan dia akan melakukan apa yang diinginkan oleh si om. Setelah situasi aman, akhirnya om pun langsung melakukan apa yang diinginkan oleh dirinya. Dia yang sudah seperti layaknya mafia, akhirnya dia pun akan menggerepe Jenny. Tetapi kerusuhan terjadi. Everybody, lock and load. Sungguh pertarungan yang sangat-sangat brutal, di mana Dutch bersama para konco-konconya pun telah dihajar secara brutal oleh Leven. Sampai pada akhirnya Leven telah mendengar sebuah teriakan di manakah Jenny berada. Kemudian setelah mereka semua belum selesai, salah satu para gembong mafia pun telah datang dengan melakukan persenjataan yang sangat lengkap, di mana Leven masih berada di tempat ini untuk bisa menyelamatkan Jenny. Dia pun langsung membuka borgol yang ada di tangan Jenny. Tiba-tiba saja disinilah pertempuran telah kembali. Kill this guy.
Memang yang sangat edan sekali. Leven telah menghabisi semua orang bersenjata sangat lengkap. Bahkan dia adalah orang yang tak tertandingi, bagaikan iblis yang telah bangkit kembali. Akhirnya Leven telah bisa menyelamatkan Jenny di tengah-tengah kerusuhan yang paling membara. Singkat cerita, keesokan harinya, Leven telah membawa Jenny ke rumah kediamannya. Semua orang yang sedang berdoa keselamatan Jenny, di mana ibu dan ayah menantikan kedatangan putrinya. Semua orang pun langsung shock parah ketika Jenny datang dengan keadaan basah kuyup dan babak belur. You okay, Daddy? Singkat cerita, akhirnya Leven pun telah datang ke tengah-tengah hutan bertemu dengan Gunny untuk bisa memastikan putri tercintanya selamat dan dia tidak melakukan apa-apa. Disinilah mereka telah makan bersama, satu meja yang penuh dengan kebahagiaan, di mana hidup yang sederhana, mereka semua jauh dari keramaian. Disinilah kehidupan abadi. Maka film pun telah berakhir. Welcome back, brother. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Satu orang yang telah bertobat yang menjadi tukang bangunan, diusik oleh beberapa kelompok mafia karena orang-orang yang dekat dan dicintainya telah dibantai habis. Sampai pada akhirnya sang revolusi telah bangkit kembali, di mana seseorang yang tidak mengetahui latar belakangnya membantai semua para mafia dan seluruh kapten mafia yang ada di Amerika, dan semua orang pun tunduk kepadanya. Memang film yang sangat brutal sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.